Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rijal Adimayuda MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Fisika IPI Garut. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan salah satu materi mengenai model-model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Adapun kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada saya sendiri, Airina dengan NIM 198222009. Kemudian ada Dewi Septi Nurjana dengan NIM 198230004. Kemudian ada Muhammad Maulana Saputra dengan NIM 188230006. Dan yang terakhir ada Tia Jumarinis dengan NIM 188230008. Selanjutnya, cakupan materi yang akan kelompok kami bahas di sini diantaranya ada 7 subbab. Yang pertama ada e-education, yang kedua ada LMS, yang ketiga ada virtual lab, yang keempat ada repository online, yang kelima ada e-books, yang keenam ada e-journal, dan yang ketujuh ada ensiklopedia. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas mengenai e-education atau e-learning education. Ini merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti pada radio, televisi, dan untuk sekarang e-education ini adalah pendidikan yang menggunakan internet sebagai media utamanya. Nah, sebagai e-education ini memungkinkan untuk diakses melalui berbagai terminal di berbagai tempat sesuai dengan mobilitas pengaksesannya. Sehingga lahirlah mobile education atau m-education yang mana mobile education ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan antar tempat atau lingkungan dengan menggunakan teknologi yang mudah dibawa pada saat pembelajaran berada pada kondisi mobile atau ponsel. Salah satu implementasi education adalah www.coursera.org dan udacity.com. Ini yang menawarkan konsep jarak jauh melalui internet. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, pusat kegiatan siswa. Sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai kegiatan mahasiswa. Yang kedua, ada interaksi dalam grup. Artinya para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Yang ketiga ada sistem administrasi, di mana mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Yang keempat ada pendalaman materi dan ujian. Biasanya dosen memberikan kuis singkat atau tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang diajarkan serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Yang kelima ada perpustakaan digital. Ini terdapat beberapa info tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara lainnya. Yang kekuliahan yang diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya ya. Selanjutnya yang pertama ada manfaat, hambatan, dan aplikasi education. Untuk manfaat sendiri, yang pertama ada memperpendek jarak, artinya lembaga pendidikan dapat lebih mendekatkan diri pada siswa di mana jarak fisik dapat diatasi hanya dengan mengklik situsnya. Yang kedua ada perluasan pasar, artinya jangkauan pasar peserta didik dapat menjadi luas dibanding dengan sistem tradisional yang dibatasi oleh lokasi. Yang ketiga ada hemat, melalui pola paperless di mana distribusi materi pendidikan, jawaban tes dapat dilakukan secara elektronik sehingga dapat menghemat biaya. Yang keempat, cash flow terjamin. Dengan sistem cash flow lembaga akan terjamin. Artinya, lembaga akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirim materi pendidikan pada siswa. Yang selanjutnya ada hambatan education. Yang pertama, belum terbentuknya high trust sosial, artinya belum adanya saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sarana prasarana masih belum memadai. Yang ketiga, education masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit dioperasikan
dan belum ada aturan yang jelas bagi pemerintah. Yang selanjutnya ada aplikasi education. Ada beberapa aplikasi yang terdapat dalam education. Yang pertama, silabus berbasis web. Agar peserta didik dapat mengetahui dengan pasti kurikulum yang akan diikuti selama masa pendidikannya, maka diharapkan silabus dapat dikonversi menjadi halaman web sehingga mudah diakses. Yang kedua ada email. Peserta didik dapat berkonsultasi secara elektronik dengan pendidik, maka aplikasi email akan sangat membantu bila mana disediakan. Yang ketiga ada diskusi beralur. Fasilitas ini untuk melengkapi fasilitas di kelas biasa dengan model debat online yang hidup dan dapat dijalankan dengan teknologi bulletin board. Yang keempat ada forum diskusi online. Melalui forum diskusi online ini, pendidik seakan dapat hadir untuk mengunjungi masing-masing peserta untuk memberikan pekerjaan rumah atau bahan diskusi untuk topik-topik yang menarik. Yang kedua ada Learning Management System atau LMS. Menurut Ryan K. Ellis pada 2009 dalam bukunya menerangkan bahwa LMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, untuk melakukan dokumentasi, untuk mencari sebuah laporan maupun membuat sebuah materi pada saat proses belajar mengajar secara online dengan dihubungkan pada internet. Selanjutnya, fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Yang pertama, tampilan atau user interface. Ini menyajikan antar muka atau interface yang menarik bagi LMS agar mudah diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat menambah estetika laman web LMS, sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru. Yang kedua, pendaftaran online. LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran ini merupakan fitur yang wajib dimiliki oleh sebuah LMS. Karena melalui fitur ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara langsung secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan dosen. Yang ketiga ada kelas daring, di mana fungsi LMS untuk membantu pembelajaran daring. Untuk itu, LMS tentu memiliki fitur kelas daring, yang mana arti dari kelas daring ini adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas online ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital yang berupa video atau animasi pembelajaran, rekaman suara dosen mengenai materi pembelajaran, dan dokumen materi pembelajaran, baik berupa artikel atau buku elektronik untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Yang keempat ada forum diskusi. LMS juga menyediakan forum diskusi sehingga dapat menggabungkan antara mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi membahas materi atau berbagai informasi, data, acara, survei, media, dan lain-lain menjadi lebih mudah. Forum ini dapat dibuat publik secara publik atau privat. Yang kelima ada fitur video conference. Fitur video conference ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual, bisa dikatakan untuk pembelajaran sinkronus, dan fitur video ini bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara langsung dan berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Yang keenam ada kuis dan ujian online. LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para dosen dapat melakukan evaluasi belajar untuk mahasiswanya. Fitur ini harus mendukung kebutuhan Bapak atau Ibu dosen untuk membuat soal sehingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para mahasiswanya. Yang terakhir adalah laporan. LMS sudah selayaknya menyediakan fitur laporan yang dapat memudahkan dosen dalam melacak perkembangan mahasiswanya. Fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi mahasiswa, intensitas para mahasiswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengajaran tugas mahasiswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian mahasiswa.
Selanjutnya ada kelebihan LMS. Yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, interactive discussion. Yang ketiga, ada mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan mudah yang lebih singkat. Yang keempat, mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Yang kelima, metode pembelajaran LMS menggunakan beberapa teknologi informasi yang berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks untuk membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Selanjutnya ada kekurangan LMS. Yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terlambat. Yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosennya tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Yang ketiga, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Saya Muhammad Maulana Saputra akan mempresentasikan materi tentang virtual lab. Virtual laboratorium atau bisa disebut dengan virtual lab adalah serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak, software komputer berbasis multimedia interaktif yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. Yang pertama, mengurangi keterbatasan waktu. Yang kedua, mengurangi hambatan geografis jika terdapat siswa atau mahasiswa yang berlokasi jauh dari pusat pembelajaran kampus atau maupun sekolah. Yang ketiga, ekonomis. Tidak membutuhkan bangunan lab, alat-alat, dan bahan-bahan seperti pada laboratorium konvensional. 4. Meningkatkan kualitas eksperimen. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kelebihan dalam virtual lab sangat menarik sekali karena sangat asik, mudah, dan menyenangkan sekali. Selain online langsung, virtual lab juga dapat digunakan secara offline di kelas atau di rumah. Simulasi-simulasi dalam virtual lab merupakan gambar yang bergerak. Selanjutnya, kekurangan dalam virtual lab. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis laboratorium virtual bergantung pada kemandirian siswa untuk mengikuti proses pembelajarannya. Jadi, pembelajaran dalam virtual lab itu bergantung kepada siswanya. Yang kedua, akses untuk melaksanakan kegiatan laboratorium virtual bergantung pada jumlah fasilitas komputer yang disediakan di sekolah. Jika fasilitasnya yang digunakan di sekolah. Siswa dapat merasa jenuh jika kurang memahami tentang penggunaan komputer sehingga dapat menimbulkan respon yang pasif untuk melaksanakan percobaan virtual. Nah, ini kekurangannya jika siswa tersebut menggunakan komputer di sekolah. Repositori online adalah repositori yang berbasis penyimpanan awan atau cloud yang bisa diakses melalui portable website dengan memiliki akun berupa username dan password. Nah, dalam repositori online, bentuk karya tulis ilmiah tidak lagi berbentuk fisik atau berupa dokumen yang asli yang berupa buku, melainkan berbentuk soft file, bisa dalam ekstensi PDF atau Word. Manfaat
repositori online yang pertama memberikan serangkaian pelayanan berbagai hasil kegiatan ilmiah sivitas akademik. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan manajemen hasil kegiatan ilmiah sivitas akademik. Yang ketiga, melakukan penyebarluasan atau diseminasi berbagai hasil kegiatan ilmiah sivitas akademik. Yang keempat, berperan sebagai infrastruktur database yang berbasis online dan memberikan kemudahan untuk mengakses kepada infrastruktur database yang berbasis online itu dan berbagai pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik. Jadi berfungsi sebagai situs. Yang keempat, berperan sebagai infrastruktur database yang berbasis online. Kelima, menyimpan database secara kumulatif, artinya repository akan selalu bertambah isinya dari waktu ke waktu karena merupakan kumpulan dari berbagai hasil penelitian sivitas akademik sepanjang waktu. Kekurangan repositori online yang pertama, membutuhkan media sebagai tempat untuk mengaksesnya seperti handphone, tablet, dan juga komputer atau laptop yang membutuhkan biaya untuk membelinya. Dua, jika tidak lengkap dengan cookies dan tidak terenkripsi, maka akan rawan diretas atau memungkinkan untuk terkena virus. 3, membutuhkan jaringan internet untuk mengakses ataupun mengunduhnya sehingga dibutuhkan jaringan yang stabil. 4, kurangnya dari segi kenyamanan dalam membaca jika dibandingkan dengan buku tercetak. Dan yang kelima, membutuhkan biaya untuk jaringan internet selama pengaksesan. Kelebihan repositori online yang pertama, sangat praktis untuk dibawa kemana saja karena berapapun banyaknya buku bacaan dapat diakses hanya dalam satu perangkat. Yang kedua, adanya kemudahan dalam pengaksesannya karena dioperasikan melalui handphone, tablet, dan juga komputer atau laptop yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sekunder yang akan selalu kita gunakan setiap saat. Yang keempat, efisien dalam hal tenaga dan waktu. Kelima, tidak membutuhkan biaya untuk membelinya karena saat ini sudah banyak portal penyedia koleksi elektronik seperti buku, jurnal, majalah, bahkan surat kabar yang dapat diunduh secara gratis. Dan yang keenam, tidak memakan banyak tempat untuk menyimpannya. Oke, materi selanjutnya itu ada e-books. Lalu, apa itu e-books? Nah, di sini kami menyajikan beberapa pengertian mengenai e-books. Di antaranya yang pertama menurut Walsh. Pengertian e-books yang pertama disampaikan oleh Walsh. Barangkali ada yang bertanya, siapa sih Walsh? Tunggu dulu, Walsh dalam hal ini bukanlah nama seorang tokoh ahli, melainkan salah satu portal web yaitu walsh.com yang mengartikan e-book adalah versi buku elektronik yang diambil dari buku cetak tradisional. E-book selain bisa dibaca menggunakan HP, bisa juga dibaca melalui komputer. Kemudian pengertian kedua datang dari Oxford Dictionaries. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Walsh yang tadi. Dilansir dari oxforddictionary.com, e-book merupakan buku cetak yang dikonversi ke dalam bentuk elektronik, di mana e-books ini dapat dibaca menggunakan perangkat genggam dan komputer. Kemudian yang ketiga, pendapat menurut Danang. Danang ini adalah seseorang ya, bukan portal website daring seperti yang dua tadi. Menurut Danang, e-books adalah buku cetak versi elektronik yang bisa dibaca pada sebuah alat semacam komputer, ponsel, dan alat elektronik lainnya yang bisa mensupport dokumen e-book tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu datang pendapat dari Putu Laksman Pendit.
Putu Laksman Pendit ini mengartikan e-book sebagai buku cetak yang diubah ke dalam elektronik, sehingga bisa dibaca di layar monitor. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari keempat pendapat-pendapat mengenai e-book tersebut, di mana e-book adalah buku dalam versi digital. E-book atau electronic book disebut juga digital books, di mana buku digital ini menyajikan informasi berupa teks, gambar, video, audio, maupun bentuk multimedia lainnya yang bisa dibuka melalui laptop, komputer, dan smartphone. Oke, selanjutnya itu ada tujuan e-book. Tujuan e-book diantaranya yang pertama, menyederhanakan dalam pembuatan buku. Yang kedua, menghemat biaya pembuatan buku. Dan yang ketiga, memudahkan proses penyebaran informasi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi dari e-book. Fungsi dari e-book itu sendiri, yang pertama, yaitu sebagai sarana pembelajaran. E-books menjadi sarana pembelajaran. Hal ini terbukti dari aktivitas tenaga pendidikan yang mulai menulis buku-buku pendidikan dan tidak hanya menerbitkan dalam bentuk cetak saja, tetapi juga menerbitkan secara elektronik atau digital. Hal ini membuat penyerapan buku bisa sesuai sasaran. Bahkan hampir semua cabang ilmu pengetahuan banyak menggunakan e-book atau menjadikan e-book sebagai bahan pembelajaran untuk saat ini. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai media informasi. Nah, bagi kalian yang mungkin pernah berkecimpung di dunia marketing, pasti sudah mengetahui bahwa kini dalam dunia bisnis, e-book dijadikan sebagai media informasi, di mana pembisnis tidak perlu menjelaskan satu persatu kepada kliennya. Cukup dengan mengirimkan edukasi berbentuk e-book yang cukup dikirimkan lewat email, WA, dan lain sebagainya. Tentu saja dari segi isinya tergantung ya, untuk materinya bisa berbentuk tutorial, bisa berbentuk edukasi, atau bisa juga berbentuk teknik dan tips bagi klien mereka. Oke, selanjutnya yang ketiga itu sebagai media promosi. Nah, banyak juga yang menjadikan e-book sebagai media ajang promosi. Setidaknya, cara ini efektif menarik perhatian calon klien, di mana promosi ini biasanya dikirim juga lewat email. Ada juga yang mengirimkan via WA atau SMS, yang di dalamnya berisi link, kemudian di dalam link tersebut terdapat e-book. Jadi, e-book ini sebenarnya memiliki banyak fungsi tergantung dari masing-masing orang dalam memanfaatkannya. Selanjutnya, format penulisan e-book. Untuk format penulisan e-book sendiri, itu tergantung dari penulisnya masing-masing mau membuat e-book ini dalam bentuk file seperti apa. Nah, di layar disebutkan ada beberapa format penulisan dari e-book sendiri. Yang pertama ada portable document format atau yang sering kita kenal dengan PDF. Kemudian ada electronic publication. Kemudian yang ketiga ada format mobile package. Kemudian yang keempat ada Amazon Word. Kemudian selanjutnya ada PAM File Database atau yang dikenal dengan PDB. Dan yang terakhir ada Hypertext Markup Language. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari format penulisan e-books ini, kalian boleh mengunjungi salah satu dari sekian banyak website yang tersedia di browser. Kami cantumkan salah satunya saja ya. Nah, bisa dilihat di sana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menulis e-books. Sebenarnya, jika kita mengulas bagaimana cara menulis e-book, itu sama saja ketika kita menulis buku biasa. Sekali lagi, perbedaannya hanya pada media publikasinya saja, sehingga pada tahap awal pun, sebagai penulis, kita tetap harus menentukan tema, kemudian menulis naskah hingga disetujui oleh editor. Baru kita mempublikasikannya dengan media e-books ini. Namun, untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas satu persatu langkah-langkah dari cara menulis e-books ini. Yang pertama, tulis naskah di teks editor biasa. Jika masih dalam tahap konsep, maka saat kita menulis buku, kita dapat mencatat terlebih dahulu di teks editor biasa. Teks editor ini biasanya bermacam-macam. Kita bisa menulisnya di notepad yang ada di Windows ataupun menggunakan Evernote untuk menulis buku tersebut. Langkah yang kedua yaitu membuat kerangka. Karena pembahasannya akan luas, maka kita wajib membuat kerangka e-book agar lebih mudah dalam penulisan.
Selain itu, dengan memberikan kerangka-kerangka penulisan akan membuat pembaca jadi lebih paham untuk memahami isi dari e-book yang akan kita terbitkan. Kerangka ini seperti daftar isi pada buku percetakan biasa. Jadi kerangka ini adalah inti dari topik-topik yang sedang kita bahas. Langkah yang ketiga itu membuat tipografi dan desain layout. Setelah menyelesaikan tulisan untuk e-book, langkah selanjutnya yaitu dengan mendesain layout. Cara untuk mendesain layout ini bisa kita manfaatkan beberapa aplikasi yang tersedia, misalnya seperti CorelDRAW, Adobe Illustration, kemudian Adobe InDesign, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Namun, ada alternatif lain jika komputer yang kita gunakan itu terbatas atau kita malas menginstal software baru. Kita bisa menggunakan Google Slide yang menyediakan layout secara online. Kemudian langkah yang keempat itu simpan sebagai file PDF. Kalau sudah selesai edit-edit tulisan atau e-books yang akan kita terbitkan, tinggal kita simpan dalam bentuk PDF. Sebenarnya dalam format penulisan e-book ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, banyak macamnya. Namun kita memilih di sini sebagai file PDF saja. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima itu ya ada proteksi e-book. Tentu kita tidak ingin e-books yang kita buat disebarkan dengan cuma-cuma kan. Nah, pada tahapan ini kita akan mempassword file PDF e-book yang kita buat. Tapi kita akan mengkompres terlebih dahulu dalam bentuk zip. Nah, baru deh dalam file zip yang sudah kita buat, kita bisa mempasswordnya dengan menggunakan bantuan aplikasi dari WinRAR. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari e-books. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari e-books ini diantaranya yang pertama paperless atau tidak menggunakan kertas sehingga bisa ramah lingkungan. Kemudian yang kedua tampilannya dinamis. Kelebihan yang ketiga praktis dan mudah dibawa. Seperti yang kita ketahui, untuk kelebihan yang ketiga ini bisa dirasakan oleh kita sendiri ya. Ketika kita membawa buku konvensional biasa, itu akan cukup memakan ruang pada tas yang kita bawa kemana-mana. Sedangkan kalau kita menggunakan e-books, kita cukup menyimpannya dalam laptop atau smartphone yang kita gunakan saja. Kemudian kelebihan yang keempat itu tahan lama. Nah, seperti yang kita ketahui, jika buku konvensional atau percetakan biasa yang berbahan kertas, itu lebih mudah rusak apabila tidak dirawat dengan baik. Sedangkan untuk e-books ini, untuk kemungkinan rusaknya sedikit. Biasanya permasalahan atau kerusakan dalam e-book ini muncul apabila data dalam buku digital itu hilang atau terserang sebuah virus. Selanjutnya, ketika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari e-book sendiri, diantaranya yang pertama, membutuhkan perangkat elektronik. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tidak semua kalangan orang itu memiliki perangkat elektronik. Ada kalangan-kalangan tertentu yang kesulitan untuk memperoleh perangkat elektronik, sehingga e-books ini tidak bisa diakses oleh semua orang jika orang-orang tersebut tidak memiliki perangkat elektronik. Kemudian, kekurangan yang kedua itu mengancam kesehatan mata. Seperti yang kita ketahui juga, teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat, di sisi lainnya juga bisa mengganggu kesehatan kita. Misalnya apabila kita terlalu lama menatap atau berada di depan layar monitor, maka itu tentunya akan merusak kesehatan mata kita. Kekurangan yang ketiga itu yaitu membutuhkan aplikasi atau perangkat lunak tertentu, sehingga kita harus menginstal beberapa aplikasi. Ini bisa saja memenuhi ruang penyimpanan dalam perangkat lunak yang kita gunakan. Oke, materi selanjutnya ada e-journal. Apa itu e-journal? Sebelum kita memahami apa itu e-journal, kita pahami terlebih dahulu jurnal itu sendiri. Menurut Kamus Ensiklopedia, Ilmu Perpustakaan dan Informasi mendefinisikan sebuah jurnal sebagai catatan proses atau transaksi dari masyarakat terpelajar.
Jurnal ini juga dapat didefinisikan sebagai publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pendidikan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit yang berkesinambungan. Nah, seperti yang kita ketahui juga, itu diartikan sebagai elektronik, sehingga e-jurnal atau electronic journal adalah publikasi jurnal yang sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi. Slide selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi e-jurnal. Pada saat ini, jenis dari aplikasi e-jurnal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama versi CD-ROM offline, dan yang kedua jurnal berbasis online atau internet. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita mendengar offline dan online, bisa kita pahami bersama-sama ya. Jika offline itu kita tidak memerlukan akses internet, jadi jurnal ini disimpan dalam bentuk CD-ROM dan tidak memerlukan akses internet dalam pengaksesannya. Sedangkan jurnal berbasis online ini, ketika kita ingin mengakses jurnal tersebut, maka kita harus terhubung ke internet. Selanjutnya, ada klasifikasi e-jurnal. Atas dasar metode distribusi, jurnal dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, e-jurnal klasik atau e-jurnal internet. Yang kedua, e-jurnal paralel. Paralel di sini maksudnya jurnal tersebut diterbitkan bersamaan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Yang ketiga ada model basis data dan model perangkat lunak. Dan klasifikasi yang terakhir itu jurnal CD-ROM. Kemudian, seperti software-software yang lainnya, e-jurnal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari e-jurnal diantaranya, yang pertama, menghemat waktu pembuatan. Yang kedua, umumnya jurnal elektronik tidak memiliki batasan ruang. Yang ketiga, jurnal elektronik dapat diakses oleh siapapun dimanapun di dunia ini. Kemudian yang keempat, banyak jurnal elektronik bahkan menyediakan fasilitas terjemahan artikel ke bahasa lain hanya dengan sekali klik tombol saja. Yang kelima, jurnal elektronik dapat mencakup suara, video, model 3 dimensi yang interaktif. Dan yang terakhir, beberapa jurnal elektronik online dapat diakses tanpa membayar biaya berlangganan atau biaya keanggotaan. Sedangkan jurnal tercetak selalu memerlukan nuansa berlangganan. Adapun kelemahan dari e-jurnal diantaranya yang pertama, sebagian besar jurnal elektronik belum diindeks dan diabstraksikan dalam alat pengindeksan dan abstrak. Kemudian yang kedua, jurnal elektronik yang meliputi grafis dan suara seringkali sangat lambat untuk diakses. Yang ketiga, pustaka dan pengguna harus memiliki komputer, perangkat lunak, dan penyedia layanan, serta browser. Kemudian yang keempat, artikel jurnal elektronik sangat mudah untuk diunduh dan dapat dengan mudah disalin serta diubah. Oleh karena itu, perubahan plagiarisme dapat meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia? Ensiklopedia adalah kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan tentang berbagai macam informasi, baik itu tentang pengetahuan atau suatu ilmu pengetahuan yang disajikan secara luas, lengkap, dan tersusun berdasarkan abjad atau kategori serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar dan unsur media lain yang dapat membantu memahami konsep. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ensiklopedia. Jenis-jenis ensiklopedia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ensiklopedia umum, yang kedua ensiklopedia khusus, dan yang ketiga ensiklopedia digital. Ensiklopedia umum yaitu sebuah ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal abstraktasi, konsep atau kejadian-kejadian umum. Selanjutnya yaitu ensiklopedia khusus. Ensiklopedia khusus yaitu yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Dan yang terakhir yaitu ensiklopedia digital, merupakan bentuk ensiklopedia yang ada seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi.
Nah, selanjutnya ada manfaat ensiklopedia. Di sini ada beberapa manfaat ensiklopedia, yaitu yang pertama, berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan fakta. Yang kedua, yaitu ensiklopedia sebagai sumber informasi yang memuat topik dan pengetahuan dasar. Dan yang terakhir, yaitu ensiklopedia sebagai layanan pengarahan terhadap bahan-bahan lebih lanjut untuk para pembaca. Dan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan ensiklopedia. Kelebihan ensiklopedia yaitu merupakan sumber pengetahuan yang bisa ditemukan di dalamnya seluruh bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ensiklopedia lebih memberikan pengertian dari suatu kata dengan lebih jelas dan terperinci dari kamus. Selanjutnya yaitu ada kekurangan ensiklopedia. Kekurangan ensiklopedia yaitu masih memiliki gambaran yang kurang baik di masyarakat seperti buku yang sangat tebal dan berat, lalu desainnya kuno. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.